Definisi advokasi kesehatan. Menurut WHO, advokasi kesehatan adalah kombinasi dari kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, serta sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan. WHO pertama kali menggunakan istilah advokasi dalam konteks promosi kesehatan pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan. Secara efektif, WHO merumuskan 3 strategi utama, yaitu advokasi, dukungan sosial, social support, dan pemberdayaan masyarakat, empowerment. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, advokasi kesehatan berperan penting dalam mendukung kualitas kebijakan kesehatan. Advokasi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan diambil berdasarkan analisis yang matang dan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan. Kemenkes juga menekankan bahwa advokasi harus dilakukan dengan strategi yang jelas, termasuk penyusunan pedoman advokasi, indeks kualitas kebijakan, dan analisis isu kesehatan. Selain itu, advokasi juga digunakan untuk memperoleh dukungan dalam program kesehatan tertentu, seperti imunisasi polio tambahan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Advokasi kesehatan secara umum adalah upaya sistematis untuk memperoleh kebijakan, peraturan, dan praktik kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan berbagai tindakan seperti edukasi, kampanye, kesadaran, lobi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Advokasi kesehatan bisa dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang peduli terhadap isu kesehatan tertentu, seperti akses terhadap obat-obatan, layanan kesehatan yang adil, atau pencegahan penyakit. 1. Mempengaruhi kebijakan publik. Tujuan utama advokasi kesehatan adalah untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mendukung kesehatan masyarakat. Ini termasuk pembuatan undang-undang, peraturan, dan alokasi anggaran yang lebih baik untuk sektor kesehatan. 2. Mendapatkan komitmen politik. Advokasi bertujuan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari para pembuat keputusan dan pemangku kepentingan atau stakeholders agar isu-isu kesehatan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan. 3. Meningkatkan dukungan sumber daya. Advokasi berupaya untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program dan kebijakan kesehatan termasuk pendanaan, tenaga kerja, dan infrastruktur. 4. Menciptakan kesadaran dan penerimaan sosial. Advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan penting dan membangun dukungan sosial untuk perubahan perilaku dan kebijakan yang sehat. Yang kelima, memberdayakan masyarakat. Advokasi kesehatan juga berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang keenam, mengatasi ketidakadilan kesehatan. Advokasi berupaya untuk menyoroti dan mengatasi ketidakadilan sosial dan determinan sosial kesehatan yang mempengaruhi populasi rentan. Yang ketujuh, mendorong perubahan perilaku. Melalui dukungan kebijakan dan program, advokasi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang mendukung perubahan perilaku sehat di tingkat individu dan masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Advokasi dapat bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Okay. What? Hasil atau luaran advokasi kesehatan. Hasil atau luaran kesehatan advokasi kesehatan bisa sangat beragam, tergantung pada tujuan dan strategi yang digunakan. Memberikan beberapa contoh utama. 1. Kebijakan yang lebih baik
Advokasi kesehatan seringkali bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan agar lebih pihak pada kesehatan masyarakat seperti peraturan tentang rokok, akses layanan kesehatan, atau kebijakan gizi. 2. Meningkatkan kesadaran. Salah satu luaran yang sering dicapai salah satu meningkatkannya pemahaman masyarakat tentang isu kesehatan tertentu, misalnya pentingnya imunisasi atau pola hidup sehat. 3. Perubahan perilaku advokasi kesehatan yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih sehat, seperti mengurangi konsumsi gula atau meningkatkan aktivitas fisik. 4. Akses layanan kesehatan yang lebih luas. Melalui advokasi, kelompok yang kurang terlayani biasa mendapatkan akses lebih baik terdapat fasilitas dan layanan kesehatan. 5. Dukungan dari pemangku kepentingan. Advokasi yang berhasil seringkali mendapatkan dukungan dari pemerintah, komunitas, atau organisasi lain untuk menjalankan proses kesehatan yang lebih efektif. Langkah-langkah advokasi kesehatan meliputi 1. Identifikasi masalah kesehatan. Tentukan isu kesehatan yang menjadi fokus advokasi termaksud dampaknya terhadap masyarakat dan pentingnya penanganan segera. 2. Analisis situasi. Lakukan kajian menyeluruh tentang konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi isu tersebut. Ini termaksud mengenali pemangku kepentingan dan kekuatan yang terlibat. 3. Penetapan tujuan dan sasaran. Rumuskan tujuan advokasi yang spesifik, struktur dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu, SMART. Tentukan juga siapa target audiens atau pengambil keputusan utama. 4. Pengembangan strategi dan pesan advokasi. Rancangan strategi yang efektif termaksud pesan kunci yang disesuaikan dengan audiens, pesan harus jelas, relevan, dan mampu mengetahui sikap dan kebijakan. 5. Kemitraan dan koalisi. Bangun aliansi dengan organisasi lain, tokoh masyarakat, media, atau sektor swasta yang memiliki kepentingan sejalan untuk memperkuat pengaruh. 6. Pelaksanaan kegiatan advokasi. Laksanakan berbagai bentuk kegiatan seperti kampanye media, pertemuan dengan pembuat kebijakan, seminar, atau petisi publik. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pantau pelaksanaan kegiatan advokasi dan evaluasi hasil secara berkala untuk mengetahui efektivitas strategi dan memperbaiki jika diperlukan. 8. Penguatan kapasitas. Latih tim advokasi dan relawan dalam keterampilan komunikasi, lobby, dan pengorganisasian agar pelaksanaan lebih efektif.